Perjalanan Sunan Gunung Jati dengan nama asli Syarif Hidayatullah mencari ruh Nabi Muhammad, yaitu tertulis dalam naskah Carita Purwaka Caruban Nagari. Di antara sumber-sumber Cirebon yang menyebut pengembaraan Syarif Hidayat mencari ruh Nabi Muhammad, Syarif Hidayatullah diperintahkan berguru. Ia memulainya dengan menguraikan peristiwa yang melatari keinginan kuat Syarif Hidayatullah untuk melakukan pengembaraan mencari ruh Nabi Muhammad sebagai berikut. Beberapa tahun setelah Syekh Syarif Hidayatullah menjadi sultan di negara Mesir, di istananya beliau menemukan sebuah kitab tulisan Sultan Cut mendiang ayahnya. Tulisan kitab tersebut isinya memerintahkan supaya Syekh Syarif Hidayatullah berguru agar mendapat ilmu Rasulullah. Namun ilmu itu baru dimiliki setelah ia melakukan perjalanan jauh menuju ke satu arah. Di perjalanan nanti akan banyak menemukan suatu keanehan karena semua adalah kehendak Allah. Sumber Babat Tanah Sunda Babat Cirebon karya Sulendraningrat menyebutkan sebagai berikut, diceritakan di negara Mesir Sang Raja Syarif Hidayatullah sedang sendirian dalam gedung pejimatan gedung perpustakaan membaca kitab usul kalam yang sangat terperinci halus. Syarif Hidayatullah sudah menerima, menangkap surasaning tersiratnya kitab yang dibaca itu, hingga sungguh-sungguh berkehendak berguru kepada Rasulullah, walaupun menurut kabar dan kenyataannya Rasulullah itu sudah tiada. Allah lebih kuasa dan yang bangsa rohaniyah itu adalah abadi tidak berubah. Setelah membaca kitab tersebut, Syarif Hidayat segera keluar dari perpustakaan dan bermaksud menghadap kepada ibunya, Syarifah Mudaim atau Nyai Rara Santang. Setelah berjumpa dengan ibunya, Syarif Hidayatullah mengemukakan maksudnya, "Duhai ibu, mohon izin akan berguru kepada Rasulullah hendak dicari di mana adanya." Sambil mendekap dan merangkul Syarif Hidayat, ibunya mengatakan, "Mas sayang putraku, seyogyanya Anda tahu, jeng Rasulullah sudah tiada, bahkan sudah turun ke-22 kepada Anda. Baik bergurulah kepada para aulia, para ulama mana yang Anda pilih yang Anda sukai, janganlah Anda cari yang bangsa tiada." Meskipun dinasehati demikian oleh ibunya, namun Syarif Hidayatullah teguh pada keinginannya untuk mencari ruh Nabi Muhammad. Ia pun memilih keluar dari istana untuk maksudnya itu. Sementara Syarif Hidayatullah pergi ziarah ke makam Nabi Musa As, namun di sana ia tidak memperoleh wangsit. Syarif lalu melanjutkan berziarah ke makam Nabi Ibrahim As, namun tetap saja tidak ada petunjuk. Ia menuju ke makam Nabi di Madinah, di sana pun tetap saja belum mendapatkan tanda-tanda apapun. Kemudian Syarif melaksanakan salat hajat 2 rakaat, membaca doa dan solawat kepada Kanjeng Nabi serta memuji kepada Allah. Ia pasrah ke hadirat ilahi Rabi. Kemudian terdengar ada suara tanpa rupa, "Jika kamu ingin menjadi waliullah maka carilah Nabi Muhammad sejati sampai ketemu." Setelah mendengarkan wangsit tersebut ia segera pergi berkelana. Syarif berjalan seperti ayam hutan, jurang dan gua disinggahinya untuk mencari keberadaan Rasulullah, candi dan sanggar pemujaan disinggahinya. Ia naik turun gunung hingga sampai di Gunung Jambini. Di sini ia bertemu dengan seekor naga yang besarnya mengimbangi gunung. Namanya Sang Naga Pertaka. Naga ini sedang sakit hingga tak bisa bergerak. Begitu dilihatnya ada seorang satria yang sedang lewat, naga itu segera memanggil, "Hai Tuan, mampirlah kemari, dari manakah Tuan ini dan apa yang sedang dicari?" Syarif Hidayatullah segera menjelaskan bahwa dirinya sedang mencari Rasulullah. Sang naga pun menertawakannya sebab satria itu mencari orang yang telah meninggal. "Sebaiknya Tuan Syarif menyembuhkan aku saja." Syarif pun kemudian berkata, "Pasti sembuh seperti sedia kala." Setelah berkata demikian, naga mendadak sembuh. Sebagai rasa terima kasih, Naga Pertaka memberikan pusaka milik dewa yang berada di ujung ekornya. Jimat itu ialah cincin merembut yang masih satu kelompok dengan cincin mamlukat. Khasiat cincin tersebut sangat sakti, pemakainya bisa melihat isi bumi dan langit. Kemudian Naga Pertaka menyuruh Tuan Syarif pergi menuju ke Pulau Manjeti. Tuan Syarif pun menuruti anjuran sang naga. Ia pergi hingga sampai di pesisir pantai. Ia bisa berjalan di atas air hingga sampai di Pulau Manjeti. Di pulau itu jasad Kanjeng Nabi Sulaiman disimpan dan dijaga oleh beraneka ragam binatang air, binatang besar dan kecil saling tumpang tindih, termasuk dijaga oleh para jin, setan, dan siluman. Sementara itu mayat Kanjeng Nabi Sulaiman terlihat bercahaya di dalam katil Rukmi. Kanjeng Nabi Sulaiman pernah dibawa oleh jin Asik, Ratu Negara Maruta. Setelah jasad Kanjeng Nabi dibungkus, lalu diletakkan katil Rukmi, mayat itu diperebutkan para ratu, namun jin Asik bergerak cepat menyambar dan membawanya ke angkasa.
lalu diletakkan di Pulau Manjeti. Diceritakan Syekh Nathaullah yang berasal dari Mekah pergi ke sana kemari mencari Syekh Datu Kafi, namun tak kunjung menemukannya. Kemudian ia bertapa di Pulau Manjeti untuk mendapatkan cincin mamlukat milik Nabi Sulaiman, karena dengan memiliki cincin itu, jagat raya dapat ditaklukkan. Namun Syekh Nathaullah merasa takut melihat banyak binatang kecil beracun dan hewan buas yang menjaga mayat Nabi itu, oleh karenanya ia menaiki cemara putih. Seandainya turun pastilah akan mati. Kemudian ia berdoa agar dapat memperoleh pertolongan. Ia terus bertafakur dan melakukan puji-pujian. Siang dan malam, Syekh Syarif mengucapkan salam kepada Syekh Nathaullah. Mereka berdua berjabat tangan. Syekh Nathaullah bertanya asal-usul maksud dan tujuannya. Syekh Syarif menjelaskan bahwa ia bernama Syarifullah dan berasal dari negara Mesir hendak mencari guru yang bernama Nabi Muhammad. Mendengarkan penjelasan Syekh Syarif kemudian Syekh Nathaullah yang memiliki nama lain Syekh Kamarullah berkata, untuk apa Tuan mencari orang yang telah wafat? Alam dunia ini tak kekurangan apapun, luasnya tiada tandingannya, coba lihatlah cahaya yang mencorong itu. Kemudian mereka berdua keluar mencari sumber cahaya. Diceritakan jenazah Kanjeng Nabi Sulaiman, di Pulau Manjeti selama 100 tahun di sana masih terlihat bercahaya terang gemerlapan. Jenazah itu menggunakan mahkota yang menyala-nyala dan cincin yang menyala pula bagaikan cahaya kilat. Menurut cerita sejarah, kelak Nabi Sulaiman akan benar-benar wafat dan pulang ke rahmatullah jika telah kedatangan putra Mesir. Singkat cerita mereka berdua telah tiba di tempat penyimpanan jasad Kanjeng Nabi Sulaiman. Syekh Nathaullah dan Syekh Syarif mengucapkan salam. Jasad Kanjeng Nabi Sulaiman pun menjawab salam, lalu Tuan Syarif bersujud, tiba-tiba cincin mamlukat itu berpindah ke jentik tangan Tuan Syarif, dan cincin menyatu dengan kulitnya. Syekh Nathaullah segera merebut cincin itu hingga saling tarik-menarik, kemudian muncullah suara petir dari mulut Kanjeng Nabi Sulaiman hingga keduanya terpental melayang dan jatuh. Syekh Nathaullah terjatuh di Pulau Jawa sementara Tuan Syarif jatuh di Gunung Surandil. Setelah kejadian itu Kanjeng Nabi Sulaiman benar-benar meninggal dan pulang ke rahmatullah. Suatu ketika, ada seorang pertapa di Gunung Surandil. Tuan Syarif yang terpental melayang terkena petir dari tempat disimpannya jasad Kanjeng Nabi Sulaiman. Itu jatuh di tempat orang yang sedang bertapa. Tuan Syarif melihat ada sebuah kendi pertula yang berisi air dari surga. Tiba-tiba kendi pertula berkata bahwa ia sudah lama menunggu Tuan Syarif di tempat itu dan mempersilakan untuk meminum air kendi itu. Kemudian Tuan Syarif segera meminumnya, namun hanya habis setengah. Kendi pertula pun bertanya, mengapa minum Tuan tidak sampai habis? Berarti kelak keraton Tuan akan ada yang merebut, kekuasaan Sultan tidak akan sampai pada anak cucu. Lalu Tuan Syarif segera meminum kembali air kendi itu dan menghabiskannya. Kendi pertula pun menjelaskan, meskipun kelak kekuasaannya ada yang merebut namun negerinya akan langgeng dan tetap ada hingga anak cucu bisa melanjutkan kekuasaan dan negara akan tetap berdiri tegak. Kemudian Kendi Pertula berkata bahwa dirinya siap mengabdi jika Tuan Syarif sudah menjadi Sultan. Tuan Syarif pun mengucapkan semoga berjalan lancar dan akan menunggu kedatangan Kendi Pertula. Setelah itu Kendi Pertula pun lenyap secara gaib. Sementara itu Tuan Syarif melihat ada seorang pertapa di belakangnya yang terus berzikir. Pertapa itu bernama Syekh Kamarullah yang berasal dari Cempa. Ia ingin mencari Syekh Datuk Iman, seorang wali dari Bani Israel dengan maksud ingin dibayat dan zikir bersama dengannya. Tetapi sudah ditakdirkan Syekh Datuk Iman tidak diketemukan karena ia sudah menjadi pembesar di Pulau Jawa. Sudah 10 tahun lamanya Syekh Kamarullah bertafakur di Gunung Surandil mencari sejatinya kehidupan, jatining urip, sejatinya Rasul, jatining Rasul, dan sejatinya Allah, jatining Widi. Sayangnya hingga kini ia belum menemukan rahasia hidup sang halik itu. Tuan Syarif segera mengucapkan salam. Syekh Kamarullah segera menjawabnya kemudian bertanya, apa yang hendak Tuan cari? Hamba mencari Kanjeng Nabi Muhammad, jawab Tuan Syarif. Lalu Syekh Kamarullah berkata, mengapa masih mencari orang yang telah wafat? Sebaiknya Tuan berguru saja kepada wakil mutlaknya Allah yaitu Aulia, jangan mencari yang tidak ada karena dalilnya kafir. Tuan Syarif segera berkata, tidak masuk akal jika tidak ada di manakah keberadaannya itu? Jika tidak ada, kepada siapakah sembah puji Tuan? Dan jika belum mengetahui ini tentunya Tuan kufur dan berarti belum Islam. Syekh Kamarullah kemudian menerangkan bahwa Allah Maha Kuasa.
dalilnya adalah, Hayyun bila ruhin, hidup tanpa nyawa itulah Allah sejati, Allah Maha Agung dan Maha Kuasa, yang berkuasa. Di dalam dirimu, Allah tanpa wujud namun ia memiliki sifat basar, Allah itu abadi dan tak berubah. Tuan Syarif lalu membenarkannya, meskipun menurut dalil, sebenarnya keberadaan Allah itu berwujud menurut pengertian dua kalimat syahadat dan, huwa goiru wa huwa, dan itu juga menunjukkan akan keberadaannya. Syekh Kamarullah terdiam, ia merasa terlewati dan belum sampai pada level itu, kemudian ia berkata pelan sambil bersedih, hamba ingin kembali bertapa. Jika Tuan ingin mulia dan mencari ilmu sejati pergilah ke Gunung Muria. Tuan Syarif kemudian pergi. Ketika sedang turun gunung, ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang menghadang dan memberikan roti. Roti itu pun diterimanya. Wanita itu bertanya akan maksud dan tujuannya. Tuan Syarif pun menjelaskan bahwa ia hendak mencari Nabi dan mau berguru agama syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Wanita itu pun mendukungnya, namun menyarankan agar terlebih dahulu memakan roti pemberiannya yang memiliki khasiat 1000 macam bahasa. Sepotong roti itu pun segera dimakan, rasanya sangat nikmat. Kemudian wanita itu dengan santun memberitahukan jika ingin bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad, maka Tuan Syarif harap menunggu. Lihatlah ke atas, ada seseorang yang datang dengan menaiki kuda. Tuan Syarif diperintahkan untuk memegang erat-erat orang itu, karena dialah Kanjeng Nabi Khidir. Setelah berpesan demikian, kemudian wanita itu hilang dari pandangan mata. Kemudian Tuan Syarif melihat ke atas pepohonan, di sana ada seseorang yang menunggang kuda, lalu Tuan Syarif segera mengejarnya. Dalam sekejap, ia telah berada di awang-awang dan Tuan Syarif pun memegang sangat erat ekor kuda tersebut. Nabi Khidir kemudian memacu kudanya, melesat bagaikan kilat ke angkasa sehingga Tuan Syarif terpelanting jatuh ke negara Ajrak, tempat berdiamnya Raja Jin. Segera diangkat tubuh Syekh Syarif dan didudukan pada sebuah papan katil widuri. Selamat datang cucuku, ada apa denganmu sampai bisa terjatuh di Ajrak ini? Sapa Raja Jin. Kemudian Tuan Syarif menuturkan bahwa ia sedang mencari Kanjeng Nabi Muhammad karena hendak berguru kepadanya. Raja Jin itu pun mengatakan, oh, emas, cucuku janganlah macam-macam, orang yang kau cari-cari sudah wafat. Lebih baik kau kawin saja, pilihlah puteri jin yang cantik yang kau senangi. Tuan Syarif pun berkata, terima kasih atas kebaikan Tuan Raja, masalah menikah itu mudah, aku hendak menikah setelah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Raja Jin lalu menjamunya dengan beraneka warna makanan yang banyak, namun Tuan Syarif tetap menolaknya dengan penuh santun karena sedang menjauhi makanan agar cita-citanya terwujud. Raja Jin Syekh Abdu As-Sofari kemudian teringat tatkala dahulu ia pernah dititipi 2 buah kamuksan oleh malaikat. Segera ia berkata, jika cucuku tidak mau makan, makanlah buah kamuksan ini, pemberian dari malaikat. Kemudian Tuan Syarif segera memakan buah tersebut namun, rasanya bagaikan 1000 kali sakitnya orang yang mau mati. Setelah ia memakan yang satunya lagi Tuan Syarif segera terjatuh. Raja Jin segera memanggil anak buahnya dari bangsa jin yaitu Ki Fakir Saat dan Ki Osat Asil. Sebelum mengangkatnya, keduanya sujud terlebih dahulu di hadapan sang Raja Jin. Keduanya lalu diperintahkan untuk meletakkan tubuh Tuan Syarif di dalam menara Masjid Sungsang. Tak lama kemudian, kedua pengawal segera memasukkan jasad Tuan Syarif ke tempat yang dituju. Tuan Syarif kemudian terbang ke langit. Ia naik ke lapis langit ke-7 hingga melewati dinding Jalal. Singkat cerita, Tuan Syarif melihat cahaya yang terang benderang menyinari alam dunia, dan itulah cahaya Nabi Muhammad. Tuan Syarif kemudian sujud, namun dadanya terasa ada yang menahan, lalu terdengarlah suara, janganlah kamu bersujud kepada sesama makhluk, bersujudlah kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian Tuan Syarif mengucapkan salam, Kanjeng Nabi pun membalas salamnya dan berkata, selamat datang tamuku. Tuan Syarif memohon berkah dan syafaat kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berkata, tanpa guna kamu mencariku, karena aku telah wafat. Tuan Syarif pun menjawab bahwa ia tidak menganggap Kanjeng Nabi sudah wafat, sebaliknya ia menganggap Kanjeng Nabi masih tetap hidup. Tuan Syarif kemudian memohon diajari ilmu agama, tentang hakikat yang sejati, makna dan arti ucapan, Allah, makna zat, sifat, asma, dan afal. Selain itu juga minta diajarkan arti hadis, ijma, qiyas, lauh, kalam, arasy kursi, dinding jalal, surga, neraka, serta sirat al-mustaqim. Kanjeng Nabi bersabda, hal itu tidak boleh diketahui, karena merupakan larangan.
bagi siapa saja yang membuka rahasia ini pasti disiksa dan dihukum mati. Aku telah membuat ulama dan kitab Al-Quran di alam dunia ini menjadi terpuji, semuanya lengkap dan serba ada. Sekarang kamu pulanglah dan bergurulah kepada Muhammad dan masuk tarekat Syatari. Tuan Syarif pun meminta agar diajari pengertian hakikat tarekat Syatari dan lafaz La ilaha illallah, bagaimana pengertian yang sebenarnya, karena ia masih ragu dan belum mengetahui hal yang sesungguhnya. Tidak heran jika banyak orang yang mengatakan bahwa hal itu baru bisa didapat ketika sudah meninggal dunia. Kanjeng Nabi kemudian berkata lembut, mendekatlah kemari, aku akan membisikimu. Orang yang meninggal itu sebenarnya hanyalah kuburannya saja. Sewaktu ajal mendekat ia akan disiksa, dan setelah nyawa meninggalkan jasad maka semuanya akan dipertanyakan di akhirat. Oleh karena itu, hati-hatilah ketika ajal mendekat atau sekarat. Sebelum wafat, Allah tidak akan menyiksa ataupun memberi pahala bagi orang yang telah meninggal. Allah tidak akan menyiksa manusia kecuali diakibatkan oleh dirinya sendiri, karena jika ia melakukan dengan sekehendak sendiri, maka ia tidak disebut Tuhan. Baik buruknya perilaku itu tertulis di dalam Al-Quran, kitab yang di dalamnya terdapat perintah dan nasihat, juga lafaz di dalam kitab itu sebenarnya namamu sendiri, serta lafaz huwa dan wahuwa itu dirimu sendiri. Allah itu tidak mati dan tidak berubah, juga terhindar dari sakit, rusak, hancur, bau amis, dan bau busuk. Sesuatu yang merasakan sakit dan mati itu ialah rasa dan esir. Rasa berarti roh yang menghidupkan dan dapat merasakan rasa sakit, sementara esir itu ialah nyawamu sendiri. Maka, jika nyawamu terpisah dan melayang meninggalkan itulah yang disebut mati. Jasadmu itu hanya bagaikan sangkar, ia tidak mati ataupun hidup. Sangkar jasad itulah yang kelak akan mengalami kerusakan dan berbau amis dan busuk. Adapun arti kalimat syahadat itu adalah tatkala bertemunya dua orang yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan, ketika adonan itu dicampur, yaitu bahan yang berwarna merah dan putih, maka akan menjadi kamu, dan itu yang disebut syahadat yang pasti. Yang dinamakan lauh kolam itu ialah hiyal, artinya bertemunya sir dan rasa, dan itu sebab adanya kamu. Kemudian yang dinamakan arasy kursi itu adalah tempat yang pasti, kursinya terlihat jelas dan nyata. Adapun surga itu adalah kemuliaanmu sewaktu di dunia, panggahota namanya. Berbagai hal yang ditanyakan sudah disampaikan oleh makhluk itu, Muhammad, lalu ia melakukan sembah puji, tetapi itu dilarang untuk disampaikan ke sembarang orang, maka jangan sampai diberitahukan. Oleh karena itu, sebaiknya kerjakanlah salat atau sembahyang jangan sampai putus, serta naik haji, jagalah Islam, segeralah kamu pulang kembali ke Gunung Jati dan bergurulah kepada Syekh Datu Kahfi. Demikianlah yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad. Tuan Syarif kemudian menyembah bakti memohon pamit. Demikianlah kisah tentang Tuan Syarif Hidayatullah bertemu dengan Jeng Nabi Muhammad. Huwallahu a'lam bishawab.